MJ listener bahwa pemerintah memutuskan untuk memulai memberikan vaksin booster pada Rabu 12 Januari besok ya. Sementara sehari sebelumnya juga Badan Pengawas Obat dan Makanan pun telah memberikan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization terhadap 5 jenis produk vaksin COVID-19 untuk kebutuhan vaksin booster, yaitu CoronaVac, AstraZeneca, Zivivax, Moderna, dan juga Pfizer. Memang pada akhirnya seperti yang saya sampaikan tadi, belakangan memang simpang siur apakah berbayar atau tidak berbayar, gratis atau berbayar, dan mekanismenya seperti apa, ini sudah jelas ya titik terangnya, terus sudah terjawab sudah, lalu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan vaksin booster tersebut, jadwalnya seperti apa, urutannya bagaimana, karena prioritasnya adalah lansia, bagaimana dengan masyarakat lainnya seperti wartawan, kemudian juga polisi, tenaga kesehatan. Kita telah terhubung dengan juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Ibu Nadia Tarmizi. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang. Alhamdulillah Bu ya, jadi sudah tegas, clear, vaksin booster gratis akan diberikan oleh pemerintah. Ya, betul. Jadi untuk semua masyarakat itu vaksin akan disediakan secara gratis kepada seluruh masyarakat. Tapi tentunya pelaksanaan vaksinasi ini akan kita lakukan secara bertahap ya, mengingat ketersediaan vaksin ini yang tentunya menjadi salah satu pertimbangan mengapa kemudian kita akan lakukan secara bertahap. Kemudian untuk vaksinasi gotong royong yang selama ini tentunya sudah kita ketahui, ini masih bisa dilakukan untuk vaksinasi dosis ketiganya. Artinya kalau kita melihat kalau kemudian ada yang ingin mendapatkan vaksinasi di luar vaksin yang disediakan pemerintah secara gratis, ini bisa memilih dengan vaksinasi yang mungkin nanti akan diselenggarakan oleh badan usaha atau badan hukum dengan cara berbayar. Bu Nadia, ini tadi Bu Nadia sempat mengatakan bahwa pemberian vaksin booster ini bertahap. Apakah rentang waktunya berapa lama sejak mulai berlaku besok, tanggal Januari, Bu? Iya, tentunya kita berharap pelaksanaan vaksinasi ini kita lakukan dalam 6 bulan ke depan ya. Tentunya yang awal ini adalah lansia dan masyarakat rentan, baru kemudian tahap berikutnya tentunya kepada seluruh masyarakat. Oke. Lansia yang diprioritaskan, kemudian juga kelompok rentan ini dalam artian mereka yang komorbid, begitu Bu Nadia? Iya, betul. Jadi kondisi-kondisi yang tentunya dari sisi kesehatan, sosial ekonomi ini yang mendapatkan prioritas terlebih dahulu. Oke, kalau boleh clear-nya, jadwalnya itu bagaimana masyarakat lansia utamanya? Apakah nanti ada SMS atau pemberitahuan dari Kemenkes? Seperti apa, Bu? Iya, kalau untuk lansia tentunya tinggal datang ke tempat-tempat fasilitas pelayanan kesehatan, tentunya lansia yang sudah mendapatkan vaksinasi primernya atau dosis lengkap 6 bulan sebelumnya ya, minimal seperti itu ya. Jadi kita tahu bahwa kita punya sertifikat vaksin ya, jadi kita bisa melihat kalau kemudian minimal 6 bulan, maka tentunya silakan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengakses vaksinasi dosis ketiga ini untuk para lansia. Daftar dulu atau otomatis mendapat undangan, Bu? Ya, jadi ini tergantung dengan sistem yang ada ya. Jadi artinya seperti di Jakarta nanti akan memanfaatkan tentunya Jaki ya sebagai platform untuk pendaftaran atau untuk kemudian mengetahui kapan atau di mana kita bisa mendapatkan vaksinasi booster ini. Sementara kalau daerah lain bisa kemudian melalui pendaftaran yang dibuka oleh fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah sebenarnya, sama seperti kondisi yang saat ini kita lakukan untuk vaksinasi dosis pertama, dosis kedua, tetapi tidak ada pemberitahuan atau informasi lainnya, tetapi bisa melakukan tentunya registrasi melalui aplikasi Peduli Lindungi. Oke, karena pengalaman di vaksin pertama dan vaksin kedua itu kan untuk orang tua saya sendiri di lokasi yang berbeda. Ini yang pertama di SD, kemudian juga vaksin kedua ini di puskesmas. Yang ketiga ini? Yang ketiga semuanya dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Semuanya? Di puskesmas dan rumah sakit, iya.
rumah sakit dan di puskesmas. Jadi sudah tidak ada lagi di pusat-pusat sentra seperti dulu ada di Vaksinasi ya. komunitas-komunitas seperti itu udah nggak ada lagi ya? Ya, sementara ini kita lakukan melalui rumah sakit dan puskesmas. Tapi nanti kalau kemudian ada komunitas yang berinisiatif, ya ini nanti terkandung bagaimana kerjasama dengan dinas kesehatan setempat ya untuk pelaksanaannya. Oke. Tadi kan prioritasnya adalah lansia dan kelompok rentan. Bagaimana dengan kelompok masyarakat lainnya? Kapan persisnya? Apakah juga mengikuti pola seperti vaksinasi pertama dan kedua? Iya, tentunya kita akan prioritaskan kepada lansia dan kepada kelompok rentan. Nah, itu tahap ketiga baru kepada masyarakat umum lainnya. Nah, artinya kita tahu bahwa untuk memulai vaksinasi ini bisa dilakukan terutama pada daerah-daerah yang cakupan vaksinasi dosis pertamanya sudah lebih dari 70%. Oke, yang jelas masyarakat sudah mengetahui harus kemana mereka untuk vaksinasi booster, yaitu di rumah sakit dan juga di puskesmas begitu ya? Iya, betul. Dan yang menjadi persyaratan utamanya adalah mereka yang sudah mendapatkan lebih dari 6 bulan vaksinasi, seperti itu? Iya, jadi minimal 6 bulan sudah mendapatkan dosis lengkap, itu artinya eligible ya, artinya memenuhi kriteria untuk mendapatkan dosis booster kedua. Oke, jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu ya. Jadi MG listener yang sudah tahu kalau vaksinasinya sudah lebih dari 6 bulan berarti sudah bisa divaksin booster, tapi lagi-lagi juga ini prioritasnya adalah untuk lansia. Stok vaksinnya cukup banyak, Bu? Untuk stok vaksin, untuk usia, karena vaksinasi ini kan akan diberikan pada usia di atas 18 tahun ya. Artinya kalau kita melihat jumlah stok vaksin yang kita miliki ini cukup, tetapi kembali lagi bahwa pemberiannya ini akan dilakukan secara bertahap ya. Artinya kita tahu ketersediaan vaksin ini akan datang dan tentunya pada saat kedatangan vaksin itu sudah ada jumlahnya karena kita tidak ingin mengganggu vaksinasi yang kita prioritaskan untuk penyelesaian dosis 1 dan dosis kedua. Ya, jadi kita tahu bahwa kita masih harus mengejar vaksinasi dosis 1 dan dosis kedua untuk segera kita tuntaskan. Di samping itu juga ada vaksinasi pada anak ya, artinya nanti vaksin Sinovac itu seperti kita tahu akan menjadi prioritas yang akan kita berikan kepada anak-anak usia 6-11 tahun. Nah, ditambah lagi dengan vaksinasi booster yang saat ini akan kita jalankan. Oke, kami juga mendapatkan informasi pertanyaan ini dari MG listener di MG Radio_Network, Bu. Kalau memang misalkan ini di rumah sakit dan juga di puskesmas, apakah nanti misalkan beberapa waktu lalu kan juga yang lansia ini didatangkan ke rumahnya gitu kan? Ini memungkinkan nggak hal itu terjadi? Ini dari pertanyaan dari MG listener, Bu. Ya, nanti kita lihat bagaimana pelaksanaannya. Tentunya di tahap awal ini pelayanan door to door itu akan dipertimbangkan ya, tetapi kita akan menyelesaikan dulu mungkin karena sebenarnya vaksinasi kalau kita lihat ya cakupan vaksinasi kita pada lansia itu yang sudah mendapatkan dosis lengkap itu baru 40%. Nah, jadi tentunya sebenarnya kunci awalnya ini adalah bagaimana menyelesaikan vaksinasi kepada lansia terlebih dahulu karena yang sudah mendapatkan dosis lengkap tadi itu masih kurang dari 50%. Jadi masih banyak lansia yang belum mendapatkan dosis secara lengkap. Padahal kita tahu bahwa vaksinasi pada lansia kan harus sudah mendapatkan dosis lengkap untuk booster ya maksud saya dan jarak waktunya 6 bulan. Ini ada lagi pertanyaan, Bu, dari pendengar kami, MG listener di MG Radio_Network. Kalau misalkan domisilinya sekarang udah di Jakarta, tapi asalnya ini dari mana? Dari Semarang. Bisa, Bu? Ya, untuk pelaksanaan vaksinasi booster tentunya tidak ada yang berubah. Seperti saya sampaikan seperti kemarin, memungkinkan untuk mendapatkan vaksinasi di Jakarta, tapi artinya tidak memandang domisili, tetapi pada tempat-tempat yang nanti akan ditunjuk ya. Seperti di awal kita tahu bahwa pelaksanaannya misalnya di rumah sakit umum pusat ataupun juga di tempat-tempat yang sifatnya ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Kementerian Kesehatan. Nah, nanti mungkin Provinsi DKI Jakarta akan lebih fokus dulu dengan pemberian vaksinasi kepada penduduk di wilayah
Oke, oke. Ibu, terakhir kemarin Pak Menkes mengatakan pertanggal 12 Januari ini ada 244 kabupaten kota yang sudah bisa mendapatkan vaksinasi booster. Ini berarti sudah mencukupi lah ya untuk yang stok vaksinnya untuk 244 ini? Betul, ini adalah kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria lebih dari 70% dosis pertama dan lebih 60% dari dosis pada lansianya. Nah, jadi ini yang akan memulai awal vaksinasi booster tentunya dan stok vaksin yang ada di 244 kabupaten ini juga sudah disiapkan. Terakhir Bu Nadia, ini kesiapan dari penyelenggara di lapangan. Ini biasanya kan kartu vaksinnya telat datang, kemudian juga ada beberapa kasus-kasus lainnya, joki vaksin dan lain-lainnya. Ini gimana Bu? Atau mungkin ada masyarakat yang inginnya vaksinnya yang ini. Padahal kalau sudah ditentukan di vaksin booster kan yang vaksin A nggak boleh dapat vaksin booster yang B. Ini gimana? Menyikapi kerewelan dari masyarakat yang sebenarnya antusias untuk mendapatkan vaksin booster. Iya, jadi sebenarnya untuk vaksinasi tambahan dosis ketiga ini kita sudah sampaikan bahwa di dalam aturannya akan ada vaksinasi yang dilakukan secara mandiri ya. Jadi artinya untuk masyarakat yang ingin mendapatkan jenis vaksin tertentu itu bisa mengakses melalui vaksinasi artinya yang di luar program pemerintah yang secara gratis ini bisa memilih vaksinasi yang diselenggarakan oleh badan usaha atau badan hukum tapi tentunya dengan berbayar. Jadi nanti pemerintah juga akan mengatur ya mengenai tarif tertinggi ini dan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, jadi kalau misalkan dari program vaksinasi booster ini sudah ditentukan penerima vaksin Sinovac tidak boleh mendapatkan vaksin booster C, tapi kalau misalkan berbayar boleh di luar dari skema itu? Iya, bisa mendapatkan pilihan vaksin, tapi tentunya sesuai dengan ketentuan ya, karena kan sudah ada kombinasi-kombinasi yang tentunya diperbolehkan dan tentunya aman ya untuk pemberian vaksinasi. Oke, ini kita terkait dengan kasus COVID-19 di Jakarta, ini perlahan sudah mulai naik nih Bu. Apakah memang sudah mulai agak kendor atau memang tingkat partisipatif masyarakat terkait dengan prokesnya sudah mulai turun? Ya, kita tahu peningkatan kasus yang terjadi di DKI Jakarta lebih banyak kita lihat merupakan peningkatan yang terjadi dari bertambahnya kasus positif dari pelaku perjalanan luar negeri. Ya. Peningkatan kasus lokal Provinsi DKI Jakarta sendiri sebenarnya tidak signifikan jumlahnya ya dibandingkan jumlah kedatangan daripada pelaku perjalanan luar negeri. Ini yang memang terus kita ingatkan ya bahwa protokol kesehatan, mobilitas harus betul-betul diperhatikan mengingat tentunya pandemi ini yang belum selesai dan ancaman adanya varian Omikron. Terlebih lagi di DKI Jakarta juga kita lihat jumlah varian Omikron cukup besar yang kita temukan sebagai transmisi lokal. Baik. Terima kasih Ibu Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan terkait dengan rencana pemerintah memberikan vaksin booster secara gratis kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Nadia Tarmizi dan juga kepada MG Listener yang telah memberikan pertanyaan di @mgradio_network. Sekali lagi terima kasih Bu Nadia. Assalamualaikum. Sama-sama.